Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di sini insya Allah Bapak akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalian bisa bukunya pada halaman 17. Sini kita sama-sama akan mempelajari tentang menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini jelas ya, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menggunakan perkalian dan pembagian pecahan. Perhatikan contoh masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan berikut. Nah, jadi di sini ada contoh masalah perkalian dan pembagian pecahan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa? Nah, sini yang pertama contohnya yaitu seorang pedagang mempunyai persediaan 12,5 kg tepung terigu. Lalu setengah dari tepung terigu tersebut telah dipesan ibu. Nah, jadi si pedagang itu mempunyai tepung terigu 12,5 kg. Lalu setengahnya dari 12,5 kg ini telah dipesan ibu atau dibeli ibu. Nah, lalu sisa tepung terigu tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Nah, jadi ini sisa tepung terigu yang dimiliki si pedagang. Lalu, jika berat tepung terigu di setiap kantongnya itu adalah 0,25 kg, berapa banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan? Nah, jadi di sini jelas ya, pertanyaannya berapa banyak kantong tepung terigu yang dihasilkan. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini ada cara penyelesaiannya. Sisa tepung terigu. Nah, di sini kita akan mengetahui sisa tepung terigu si pedagang. Nah, sisa tepung terigu si pedagang. Ya, bagaimana caranya? 1/2 atau setengah. Nah, setengah ini adalah tepung terigu yang telah dipesan ibu. Nah, lalu dikali dengan 12,5. Nah, 12,5 ini tepung si pedagang yang belum dipesan ibu. Nah, sini 1/2 dikali dengan 12,5. Caranya bagaimana? 12,5 kita bagi 2, lalu kita kali 1. Nah, 12,5 dibagi 2 itu hasilnya 6,25, lalu dikali 1. Hasilnya tetap ya, 6,25 kg. Nah, di sini untuk sisa tepung terigu si pedagang 6,25 kg. Nah, lalu banyak kantong tepung terigu. Nah, di sini kita akan mencari banyak kantong tepung terigu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu 6,25 dibagi 0,25. Nah, di sini 6,25 yaitu sisa tepung terigu si pedagang. Lalu dibagi dengan 0,25. Nah, 0,25 adalah berat tepung terigu per plastik. Nah, di sini kita lihat tanda panah setiap bilangan dikalikan dengan 100. Nah, di sini kita lihat ya kalimat di dalam kotak ini. Untuk memudahkan perhitungan, kedua pecahan desimal juga dapat diubah menjadi bilangan bulat. Caranya bilangan dikalikan dengan 100. Nah, di sini untuk memudahkan caranya yaitu kita harus mengubah pecahan desimal menjadi bilangan bulat. Nah, caranya bagaimana? Pecahan desimal ini kita kalikan dengan 100. Jadi pecahan desimal ini kita kalikan dengan 100 agar caranya lebih mudah. Nah, di sini 6,25 kita kalikan 100. Hasilnya 625. Lalu dibagi dengan 0,25. Nah, 0,25 ini kita kalikan dengan 100 juga. Hasilnya 25. Nah, setelah kita kalikan 100, lalu kita bagi 625, kita bagi 25, kita dapat hasilnya 25.
Nah, jadi ada 25 kantong tepung terigu dengan berat masing-masing 0,25 kg. Jadi ada 25 kantong plastik tepung terigu. Nah, itu untuk contoh soal nomor 1. Nah, lalu ada contoh soal nomor 2. Masalah perkalian dan pembagian yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya yang kedua yaitu paman mempunyai lahan pertanian berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 51/2 HM atau hektameter. Nah, di sini jelas ya lebar lahan paman itu 51/2 hektameter. Lalu untuk panjang lahan tersebut 1/3/4 kali lebarnya. Nah, jadi di sini untuk panjang lahan paman yaitu 51/2 dikali dengan 1/3/4. Nah, lalu berapa luas lahan pertanian paman tersebut? Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa luas lahan paman tersebut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita harus mengetahui panjang lahan pertanian paman. Nah, bagaimana caranya? Di sini 51/2. Nah, di sini kita ketahui 51/2 yaitu lebar. Nah, lalu kita kalikan dengan 1/3/4. Nah, 51/2 kita kali dengan 1/3/4. Nah, karena di sini masih bentuknya pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, 5 kali 2 ditambah 1 hasilnya 11/2. Lalu 1 dikali 4 ditambah 3 hasilnya 7/4. Nah, setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, lalu bisa kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 11 kita kalikan 7 hasilnya 77. Lalu 2 kita kali dengan 4 hasilnya 8. Nah, 77/8 ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, kita bagi pembilang dengan penyebut. 77 kita bagi 8. Nah, 77 kita bagi 8 itu hasilnya 9, lalu masih menyisakan 5. 9 nah kita tulis di taruh depan, lalu 5-nya kita tulis sebagai pembilang atau kita tulis di atas. Lalu 8-nya tetap sebagai penyebut. Nah, di sini 95/8 HM yaitu panjang lahan pertanian paman. Nah, lalu berapa sih untuk luas lahan pertanian paman? Nah, di sini kita yang pertama kita harus ketahui adalah luas persegi panjang. Nah, di sini berapa sih apa sih rumus luas persegi panjang? Nah, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya sudah kita ketahui yaitu 95/8. Nah, lalu kita kali lebar. Lebarnya berapa? Yaitu 51/2. Nah, di sini karena panjang dan lebarnya sudah kita ketahui, kita kalikan saja. 95/8 kita kali dengan 51/2. Nah, karena di sini masih pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, seperti biasa caranya 9 dikali 8 ditambah 5 hasilnya 77/8. Lalu 5 dikali 2 ditambah 1 hasilnya 11/2. Nah, setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, lalu kita kalikan. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 77 kita kalikan dengan 11 hasilnya 847. Nah, lalu 8 kita kali dengan 2 hasilnya 16. Nah, 847/16 kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, dengan cara pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, 847 dibagi dengan 16 yaitu hasilnya 12 dan menyisakan 15. Lalu penyebutnya tetap. Nah, 15 ini sisa dari 847 dibagi 16. Jadi untuk luas lahan pertanian paman adalah 15/16 hektameter kubik. Nah, di sini kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 18. Nah, di sini kita lihat ya ada latihan
beberapa soal 1 sampai 15. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, insya Allah kita bahas satu-satu. Nah, di sini soal yang pertama yaitu umur ayah Fahmi yaitu 41/2 dasawarsa. Nah, berapa tahun umur ayah Fahmi? Nah, di sini kita perintahnya adalah berapa sih umur ayah Fahmi? Nah, yang pertama kita harus ketahui yaitu 1 dasawarsa itu berapa tahun? Nah, 1 dasawarsa yaitu 10 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Nah, setelah kita ketahui 1 dasawarsa itu 10 tahun, lalu kita kalikan dengan 41/2. Nah, jadi di sini 41/2 kita kalikan dengan 10. Nah, karena di sini masih berbentuk dengan pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 dikali 8 ditambah 1, hasilnya 9/2. Nah, lalu kita kalikan dengan 10. Nah, ini kita kalikan dengan 10. Bagaimana caranya? 10 kita bagi 2, itu hasilnya 5. Nah, lalu kita kalikan dengan 9. 5 kali 9 hasilnya itu 45. Jadi di sini untuk umur ayah Fahmi yaitu 45 tahun. Nah, lalu ada soal nomor 2. Seorang pedagang buah rata-rata dapat menjual buah jeruk setiap hari sebanyak 1/2 kilogram. Nah, ini pedagang memperoleh sehari yaitu rata-rata 1/2 kilogram. Lalu berapa kilogram hasil penjualan jeruk pedagang tersebut selama seminggu? Nah, jadi yang ditanyakan adalah berapa kilogram hasil penjualan jeruk pedagang tersebut selama seminggu. Jika seharinya itu dia menjual 1/2 kilogram. Nah, di sini cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita harus ubah pecahan campuran yaitu 1/2 menjadi pecahan biasa. Nah, 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 25 dikali 2 lalu ditambah 1. 25 dikali 2 50 ditambah 1 51/2. 1/2. Lalu 51/2 ini kita kalikan dengan seminggu. Nah, seminggu itu berapa hari? Nah, seminggu itu yaitu 7 hari. 7 hari. Nah, di sini kita kalikan 7 kita kali dengan 2. Hasilnya yaitu 3,5 ya. Nah, lalu 3,5 kita kalikan dengan 51. Nah, 35 kita kalikan dengan 51. Nah, hasilnya yaitu 175,5. Nah, setelah kita dapat hasilnya 175,5. Nah, karena di sini berbentuk pecahan desimal, kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, kita ingat ya bahwa kalau ada satu angka di belakang koma itu penyebutnya 10. Nah, jika ada 2 angka di belakang koma itu penyebutnya 100 dan seterusnya. Nah, karena ini hanya 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya itu menjadi 10. Nah, komanya kita hilangkan ya. Nah, di sini kita dapat hasilnya menjadi pecahan biasa 1755 per 100. Lalu kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita perkecil. Kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. Nah, 10 dibagi 5 itu hasilnya 2.
2 ya. Nah, lalu 1755 kita bagi 5. Nah, di sini kita hitung ya. 1755 dibagi 5. Nah, bagi 5. Nah, 1 dibagi 5 tidak bisa. Nah, kita pinjam angka selanjutnya yaitu 7. Nah, 17 kita bagi dengan 5. Nah, 17 kita bagi 5 itu bisa ya. Nah, hasilnya 3. Nah, lalu setelah kita dapat hasilnya, kita kalikan. Kita kalikan kembali. 3 kali 5 itu hasilnya 15. Nah, kita ambil. 1 diambil habis, lalu 7 diambil 5, hasilnya 2. Nah, 2 kita bagi 5, tidak bisa. Kita pinjam lagi angka yang belakangnya, yaitu 5. Nah, lalu setelah kita pinjam, kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5, itu hasilnya 5. Nah, lalu 5 kita kalikan lagi dengan 5. Itu hasilnya 25. Nah, sini habis ya, 2 diambil 2 habis. Lalu 5 diambil 5, 0 ya. Nah, ini juga 0. Nah, di sini 0. Kita bagi 5. Bisa nggak? Ya nggak bisa ya. Nah, lalu kita pinjam angka lagi. Angka yang terakhir ini yang paling belakang, itu 5. Nah, di sini 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 itu hasilnya 1. 1 kita kalikan lagi dengan 5. 1 kali 5 hasil 5. Nah, di sini kita dapat ya 300 karena sudah habis 0, tidak dibagi lagi. Belakangnya kita dapat hasilnya itu 351. Jadi 1755 dibagi dengan 5 itu hasilnya 351. Nah, 351 ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimana? Yaitu pembilang kita bagi dengan penyebut. 351 kita bagi 2. Nah, itu hasilnya 175. Nah, 175 lalu menyisakan 1, satunya sebagai pembilang, lalu 2-nya tetap atau penyebutnya tetap. Nah, jadi untuk penjualan jeruk pedagang tersebut selama seminggu, yaitu hasilnya 175 1/2 kilogram. Nah, jadi penjualannya selama seminggu yaitu 175 1/2 kilogram. Nah, mungkin pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.